Oke, uh, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, video kali ini, yaitu kita akan membahas atau mempelajari tentang mata pelajaran IPA KD kedua, mitigasi bencana alam. Namun sebelum Bapak menyampaikan materi mitigasi bencana alam, Bapak mengingatkan hal yang penting untuk kita semua dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, kaitannya dengan kesehatan. Jadi kita semua, terutama kalian, harus menjaga kesehatan dengan cara kita cuci tangan setelah atau akan beraktivitas dengan menggunakan sabun. Kemudian kita pakai masker. Kemudian juga kita jaga jarak dan hal-hal lain yang berkaitan dengan protokoler kesehatan, sehingga itu merupakan upaya kita, langkah kita, usaha maksimal kita, optimal kita agar pandemi COVID-19 ini berlalu atau cepat berakhir sehingga kondisinya menjadi normal. Kemudian Bapak juga harus menyampaikan bahwa walaupun kalian belajar dari rumah, namun tetap harus tidak mengurangi semangat kalian untuk tetap menggali ilmu, untuk tetap belajar dari rumah dengan media gadget atau handphone atau juga laptop. Baik anak-anak sekalian, materi mitigasi bencana alam ini adalah kompetensi dasar yang kedua dalam mata pelajaran IPA yang tujuannya memahami makna bencana dan menerapkan prosedur mitigasi bencana. Tentunya kompetensi dasar mitigasi bencana ini terdiri dari subkompetensi. Apa itu bencana, kemudian pengertian mitigasi bencana, jenis-jenis mitigasi, tujuan mitigasi, manajemen dan kegiatan mitigasi, langkah-langkah tindakan mitigasi bencana alam. Nah, itu subkompetensi dari materi mitigasi bencana alam. Baik anak-anak sekalian, untuk pertemuan pertama di KD kedua ini, Bapak akan menyampaikan dua subkompetensi, yaitu tentang apa itu bencana dan pengertian mitigasi bencana. Itu materi yang akan kita bahas atau kita pelajari pada video kali ini. Anak-anak sekalian, sebelum Bapak menjelaskan lebih jauh tentang apa itu bencana, tentang pengertian mitigasi bencana, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pertemuan kita, agar materi yang akan kita pelajari ini menjadi ilmu buat kita dan bermanfaat untuk kalian semua. Berdoa kita awali dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, subkompetensi dari mitigasi bencana alam yang pertama adalah dalam kehidupan kita pasti kita selalu berhadapan dengan masalah-masalah yang baik itu timbul dari alam ataupun yang bukan dari alam. Artinya
Dalam kehidupan kita sehari-hari banyak peristiwa yang terjadi yang disebabkan oleh faktor alamiah dan non alamiah. Nah, yang akan kita pelajari mulai dari sebuah pertanyaan yang ini berkaitan dengan kehidupan kita, karena berkaitan dengan alam dan alam yang ada di sekitar kita dan yang bukan termasuk alam atau non alamiah. Diawali dari sebuah pertanyaan yang sederhana, apa itu bencana? Nah, mungkin pertanyaan ini akan kita atau kalian jawab itu berbagai macam jawabannya sesuai dengan apa yang kita ketahui dan apa yang kita alami atau dari pengalaman-pengalaman kita. Nah, namun dalam hal ini Bapak akan menyampaikan bahwa apa itu bencana? Bencana dalam hal ini dalam konteks definisi atau pengertian. Yang pengertian bencana itu pertama kita ambil referensinya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa itu bencana? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bencana adalah sesuatu yang menyebabkan, sesuatu yang menimbulkan kesusahan, kerugian, penderitaan, kecelakaan, bahkan bahaya. Nah, itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bencana adalah sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan kesusahan, kerugian, atau penderitaan, kecelakaan, dan bahaya. Nah, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya, karena di negara kita ini adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam, sehingga fenomena atau kejadian-kejadian bencana ini kerap sekali terjadi di negara kita. Sehingga kalau kita semua tidak mengetahui pengertian bencana, maka kita akan penanganannya atau antisipasinya, langkah-langkah penyelamatannya akan bingung, karena kita tidak tahu apakah ini bencana atau bukan bencana, apakah ini bencana alam atau bukan bencana alam, atau karena ulah manusia. Nah, negara kita sudah mengeluarkan undang-undang yang terkait dengan bencana. Yang berkaitan dengan bencana ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Di undang-undang ini menjelaskan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa. Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa tentunya, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Nah, itu jawaban dari pertanyaan apa itu bencana. Bapak mengambil dua teori dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang bencana. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, subkompetensi yang kedua adalah pengertian dari mitigasi bencana. Namun sebelum Bapak menyampaikan tentang mitigasi bencana, bahwa bencana yang terjadi di negara kita itu bukan tanpa ada faktor penyebabnya. Semua bencana yang terjadi
di negara kita ini khususnya dan umumnya di dunia itu pasti ada faktor penyebabnya. Faktor penyebab terjadinya sebuah bencana. Apa sih faktor terjadinya sebuah bencana itu? Penyebabnya, faktor penyebab bencana ini digolongkan ke dalam 3 golongan. Ada 3 golongan faktor penyebab bencana. Yang pertama, nih, bencana alam. Nah, ini merupakan jenis atau golongan yang pertama. Bencana alam. Faktor penyebabnya bencana alam ini adalah yang disebabkan oleh alam. Contohnya seperti gunung meletus, banjir, longsor, kemudian tsunami, angin puting beliung, dan yang lain-lainnya bencana yang disebabkan oleh faktor alam. Kemudian apa sih yang disebut dengan bencana alam itu sendiri? Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Nah, itu faktor bencana alam. Jadi bencana alam terjadi karena atau peristiwa bencana alam itu terjadi karena faktor alam. Contohnya yang sudah Bapak sampaikan tadi, gunung meletus, longsor, tsunami, banjir, dan seterusnya. Yang kedua, bencana non alam. Nah, kebalikan dari bencana alam. Faktornya apa yang terjadi bencana alam ini? Ya, non alam ini. Bencana non alam ini faktornya misalnya teknologi yang gagal, atau wabah penyakit, pandemi. Nah, itu merupakan bencana non alam. Berarti bencana yang disebabkan dari non alam, seperti gagal teknologi yang tadi. Nah, bencana non alam itu sendiri apa sih yang disebut dengan bencana non alam? Nah, bencana non alam ini adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa bukan alam atau non alam. Contohnya tadi yang sudah Bapak sampaikan. Yang ketiga, bencana sosial. Nah, bencana sosial ini adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang penyebabnya disebabkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok, antar komunitas, masyarakat, teror. Nah, itu merupakan bencana sosial. Tadi kan dijelaskan dalam pengertian bencana yang membahayakan, kecelakaan, kerugian, kesusahan, penderitaan, dari teror, dari konflik sosial masyarakat tadi kan akan menimbulkan yang tadi Bapak sebutkan, bahaya, penderitaan, bahkan korban jiwa. Itu merupakan masuk ke dalam bencana. Nama bencananya disebut dengan bencana sosial. Baik anak-anakku, yang selanjutnya subkompetensi tentang mitigasi bencana. Nah, mitigasi bencana ini diatur oleh peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Nah, dijelaskan di dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2008 ini bahwa pengertian mitigasi bencana menurut peraturan pemerintah tadi nomor 21 tahun 2008. Jadi mitigasi bencana yaitu serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik
ataupun peningkatan dan penyadaran kepada masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Itu pengertian dari mitigasi bencana dalam PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008. Nah, mitigasi bencana atau upaya untuk mengurangi resiko bencana dapat berjalan dengan baik, dapat dilaksanakan dengan baik apabila mitigasi bencana ini memperhatikan beberapa hal. Di sini ada 4 hal yang mitigasi bencana itu diterapkan atau dilakukan kemudian berjalan dengan baik. Jadi kalau 4 hal ini tidak dilaksanakan, maka mitigasi bencana tidak akan berjalan dengan baik. Apa sih hal yang menjadikan mitigasi bencana itu berjalan dengan baik? Yang pertama, mitigasi bencana alam ini berjalan dengan baik karena tersedianya informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk tiap jenis bencana. Nah, itu hal yang pertama yang harus dilakukan kalau mitigasi bencana mau berjalan dengan baik. Yang kedua, sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana karena tinggal di daerah rawan. Ini yang kedua. Jadi sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masyarakat itu berada di wilayah atau daerah rawan bencana. Jadi harus ada sosialisasi. Kalau mitigasi bencananya pengen berjalan dengan baik. Dan yang ketiga, mengetahui apa yang perlu dilakukan dan dihindari, serta mengetahui cara penyelamatan apabila terjadi bencana atau apabila bencana itu timbul. Ini yang ketiga. Jadi masyarakat itu tahu apa yang harus dilakukannya, apa yang harus dihindarinya, apa yang menjadikan sebuah pengetahuan kemudian diterapkan dalam penyelamatan diri dan bisa membantu atau menolong orang lain apabila timbul bencana. Nah, itu yang ketiga. Dan yang keempat, yang terakhir, pengaturan dan penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman bencana. Nah, itu materi kita tentang apakah itu bencana, kemudian tentang faktor-faktor penyebab bencana dan pengertian mitigasi bencana. Baik anak-anak sekalian, sebagai pertemuan pertama di KD kedua ini, semoga kalian bisa menyimak video Bapak ini. Yang paling penting kalian bisa mengerti apa yang Bapak sampaikan dan memahami, sehingga kalian tahu makna apa itu bencana, kemudian faktor penyebab bencana dan pengertian mitigasi bencana. Nah, anak sekalian, selanjutnya kesimpulan dari materi yang Bapak sampaikan. Jadi apa itu bencana? Bencana adalah apapun yang terjadi, peristiwa, serangkaian peristiwa yang menjadi diri kita susah, kerugian, penderitaan, kecelakaan, dan bahaya. Faktor penyebab bencana itu ada faktor alam, ada faktor non alam, dan ada faktor sosial. Kemudian ada istilah mitigasi bencana. Mitigasi bencana itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana. Nah, itu kesimpulannya anak-anak sekalian. Kemudian tugasnya, ya, tugas yang harus kalian kerjakan adalah yang pertama, kalian harus menjawab pertanyaan dari
materi apa itu bencana, faktor penyebab bencana, kemudian mitigasi bencana. Pertanyaan yang pertama, nanti lebih jelasnya kalian juga bisa lihat di modul. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan bencana? Yang kedua, pertanyaan yang kedua, tuliskan penggolongan bencana disertai penjelasannya. Yang ketiga, bencana apa saja yang termasuk bencana alam. Nah, itu 3 pertanyaan yang harus kalian jawab, dan jawabannya kalian bisa kirim melalui WA Bapak via WA 083195705098 atau ke email Bapak adetrisno75@gmail.com. Nah, 3 pertanyaan tadi itu pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan bencana, tuliskan penggolongan bencana disertai penjelasannya, bencana apa saja yang termasuk bencana alam. Nah, itu saja anak-anak sekalian yang bisa Bapak sampaikan pada video kali ini. Untuk selanjutnya, sebelum kita tutup, sebelum Bapak tutup materi kali ini, Bapak ingin menyampaikan bahwa kalian juga harus mempersiapkan untuk materi selanjutnya di KD2 ini, itu tentang jenis dan tujuan mitigasi. Coba nanti kalian googling, kalian cari di internet tentang jenis dan tujuan mitigasi, sehingga itu bisa menjadi wawasan pengetahuan kalian pada saat nanti Bapak menyampaikan tentang jenis dan tujuan mitigasi. Nah, sebelum Bapak tutup, mari kita akhiri pertemuan video kali ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih anak-anakku atas perhatian dan kalian menyimak video Bapak. Mohon maaf kalau apa yang Bapak sampaikan ada kekurangan dan kesalahan. Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.